Basic gue adalah thrifting. Basicnya adalah thrifting. Ya, basicnya thrifting. Nah, tadi juga gue nggak ngerti thrifting itu apaan. Ya. Silakan jelasin. Jadi gini bro, Ya. basic bisnis thrifting itu rata-rata orang memang menganggapnya hal yang memang belum banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk teman baik yang ada di rumah. Ketemu lagi barengan gue Erik. Dan saat ini ngobrol baik jalan-jalan, kita ke tempat teman baik yang emang udah lama banget kita nantikan supaya bisa join ya. Oke, kita kenalkan aja langsung. Silakan. Thank you, brother. Bentar. Sebelum kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak, ini mumpung jaraknya juga memang kita udah lebih dari semeter, kita buka aja maskernya. Siap, oke. Biar lebih enak ya. Ya. Yang penting kan kita nggak pelukan, bro. Aman. Aman, bro. Kita masuk ke sini agak steril, bersih, jadi insya Allah. Ya, tadi juga udah prokes ya. Prokes, ya. betul. Nah, untuk teman baik yang nggak sabar lagi, pengen tahu siapa sih sebenarnya teman baik ini, silakan. Thank you, bro. Kenalin, nama gua Vicky Septianuri, biasa dipanggil Vicky Paci kalau orang-orang kenal. Ya. Itu sih nama gua. Ya. Kenapa ada Pacinya? Paci itu nama. Paci itu sebetulnya kalau orang bilang nama panggung. Oh. Cuman itu panggilan keluarga. Oh, panggilan keluarga. Ya, panggilan family. Jadi Paci itu Papa Ciki. Papa Vicky, anak manggilnya Papa Ciki. Oh. Jadi sebutnya Paci. Iya. Kalau istri disebutnya Maci. Oh, iya. Kayak Panggilan romantis lah. kayak Bude, Pak De gitu ya. Itu. Oh. Itu panggilan family. Oke. Nah, teman baik, ini adalah seorang entrepreneur ya. Gak apa-apa. Ini lagi heboh ini ya. Lagi heboh. Keren. Ya. Teman baik kita ini, Bro Vicky ini merupakan seorang entrepreneur yang udah nggak asing lagi kalau untuk di Tasikmalaya, bahkan juga dia merambah sampai ke Kota Bandung ya. Nah, Bro, lu juga kan bukan cuma sekedar sebagai entrepreneur Ya, tapi sebagai YouTuber juga dia. Belum lah. Kaki lima saya. Ya kan, pokoknya Kaki lima aja. nggak ada lah yang nggak kenal Vicky Paci ya kan. Nah, oke, kita ngobrol-ngobrol dikit. Ya. Yang untuk entrepreneurnya dari sisi bisnis ya kan. Oke. Gue pengen tahu dong gimana nih awal mulanya sejarahnya. Dirimu sampai ngambil keputusan untuk hidup atau ngambil pekerjaan spesialis di entrepreneur ya. Entrepreneur ya. Ya, silakan. Kalau berbicara dulu memang basic gua adalah pegawai bank. Oh ya. Basic gua ada pegawai bank. Dia karyawan bank ya. Karyawan Oke. bank. Bahkan posisinya udah tinggi banget ya kan. Posisinya lumayan. Terus? 8 tahun gua di bank berkarya dan memang tidak besar di Tasik karena kan kalau yang namanya BUMN itu dia dialih-alih kan. 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, ya, sampai 8 tahun, baru 2 tahunnya ke Tasik. Baru 2 tahun lah untuk masih kerja di Tasik. Ya. Tiba-tiba berhenti, berpikir, oh passion gue bukan di sini. Oh. Walaupun jabatan udah selevel M kan, selevel M tuh mungkin bagi orang ngapain lu resign gitu kan, terus Karir keluar, udah tinggi, karir ya. udah tinggi, privilege dikasih, mobil pribadi dikasih, Fasilitas gitu kan. banyak, Fasilitas gitu ya. banyak gitu kan. Tapi yang namanya anak muda menurut gua, namanya anak muda, passionnya nggak bisa untuk selalu kerja menurut gua, nggak bisa untuk selalu kerja. Tapi sorry juga, takutnya ada yang kesinggung tapi itu prinsip, itu prinsip gitu kan. Takutnya audien atau teman-teman yang nonton, kenapa sih dari 8 tahun bisa resign dan tiba-tiba merintis bisnis gitu? Nah, itu kronologis yang memang panjang. Padahal gaji dengan pendapatan usaha lebih kecil pendapatan usaha. Iya, karena baru mulai kan. Itu yang membuat mungkin lingkungan shock dan kaget tiba-tiba. Keluarga berarti ya, keluarga, family yang memang dulu udah married dulu. Dulu udah married. Jadi istri juga kaget dong. Istri kaget. Dari punya Betul.
Pendapatan sekian tiba-tiba drop sekian, terus family juga, mertua, bapak mertua, ibu sendiri juga berontak 6 bulan nggak ngasih saya izin untuk berhenti, tapi itu pilihan lah. Itu pilihan. Tapi udah menerima sekarang keluarga. Sekarang mereka lebih enjoy. Yakin banget, yakin. Ya. Mereka lebih enjoy. Ya. Awal mulanya memang hal sepele yang menurut saya. Ya. Kenapa saya tertarik ke bidang yang memang entrepreneur gitu. Jadi multitasking lah. Multitasking ya. Multitasking itu entrepreneur tuh apa aja bisa dilakuin. Mau lu jualan apa, mau lu bisnis apa, konsep bisnis apapun bisa dilakuin, develop apapun bisa dilakuin. Tapi ketika memang hal yang kita dapat dari apa yang kita dapat pekerja gitu, ilmunya yang kita pakai. Oke. 8 tahun tuh kan bukan waktu sebentar, Pak. Betul. Bener gak? Ya, betul. 8 tahun tuh, aduh. Tapi ilmunya kan kiri kanan masuk, kiri kanan masuk. Ketika berbisnis, kepake. Nah, awal bisnis itu apa sih bisnisnya? Kan orang mungkin tanya kan. Apa? Basic gua adalah thrifting. Basicnya adalah thrifting. Ya, basicnya thrifting. Nah, tadi juga gua nggak ngerti thrifting itu apaan. Silakan jelasin. Jadi gini bro, basic bisnis thrifting itu rata-rata orang memang menganggapnya hal yang memang belum banyak, masih agak abu-abu lah. Apa sih thrifting? Terus apa sih dunia barang bekas? Karena thrifting itu adalah barang bekas. Oke, jadi basicnya yang pertama adalah knowledge ya. Jadi ketika memang seseorang pengen terjun ke dunia thrifting atau jualan barang bekas, baju bekas gitu, yang pertama adalah pengetahuan knowledge produk tersebut. Karena bedanya clothing dengan barang bekas itu produknya lebih banyak. Ya? Bro, lebih gila-gila. Satu produk tuh kan bisa berbagai model. Satu brand itu bisa berbagai model. Benar. Apalagi kita menjual banyak brand. Betul. Yang saya ingat mungkin 1000 produk, paham ya? 1000 artikel juga lebih. Nah, itu yang membuat nah, ini apa yang paling membuat sebuah produk itu menurut lu itu punya value, punya nilai. Itu. Ini kalau gue beli, gue modif dikit, gue jual lagi, ini tinggi nih harganya. Apa tuh? Itu salah satu produk yang memang memiliki value tinggi itu adalah limited edition tahun produksi. Katalognya juga ya. Katalognya. Limited edition. Saya boleh ambil minum nggak? Oh iya, minum. Ya, jangan banyak minum ya. Boleh ngerokok nggak ya? Oh boleh dong. Oke. Santuy. Itu yang membuat knowledge yang pertama. Knowledge itu berbagai produk yang memang harus kita pahami. Dan yang membuat angkanya, value-nya mahal, itu menurut saya tahun produksi edisinya. Oh, edisi juga termasuk ya. Betul, jadi produksi. Ketika kita dapat tahun produksi di bawah 2000, udah pasti harganya jutaan. Di bawah tahun 2000. Berarti udah 20 tahunan gitu ya? Usia, kalau sekarang. Ya, itu yang disebut namanya segmentasi vintage atau rare, barang langka. Barang langka. Betul. Ketika bro demen Vespa, nyarinya yang barang langka kan? Oh iya dong. Itu kan. Cuman kita tahu lah ya, semakin rare. Betul, semakin mahal. Nah itu yang terjadi. Di thrifting pun sama. Jadi ketika barang semakin tahunnya menua, semakin rare. Jadi bedanya barang yang vintage dan yang tidak vintage itu usianya 15 tahun sampai 20 tahun. Itu bedanya. Yang membuat mahal. Jadi ketika dapat barang 15 tahun ke sana, 20 tahun ke sana, udah pasti jutaan. Udah pasti jutaan. Ya, ada juga yang puluh jutaan. Aduh, ini baru paham juga gua. 20 jutaan. Baru tahu juga ya. Berarti di bawah tahun 2000 lah ya. Di bawah tahun 2000. Value ya. Itu yang memang punya value sangat tinggi menurut saya. Sedangkan ketika kita tahu knowledge-nya, tahu produknya, dapat di pasaran murah. Terkadang pedagang nggak tahu itu barang mahal. Bener gak? Iya. Nggak tahu kan? Ketika kita datang misalkan taruh contoh Gede Bage. Oke. Taruh contoh Gede Bage. Gede Bage paling rank 100.000 sampai 200.000 ada. Ketika dapat tahun produksi di bawah 2000 ternyata harganya 100, itu bisa dijual 1 juta lebih. Oke, nangkep gua. Itu bedanya. Ini makin keisi ya kan? Oh, gini. Itu bedanya. Jadi knowledge-nya yang memang harus dilakukan. Nah, sebelum kita jauh, kalau kita mundur lagi ya kan. Tadi kan lu baru cerita di awal gitu ya. Betul. Itu kan pasti lagi masa berdarah-darahnya dong. Betul. Pada saat awal pengen punya usaha gitu.
tadi belum lu jawab, kenapa lu pilih ini gitu? Kenapa lu memutuskan ya udah jualan thrifting? Jualan thrifting nih. Apakah ada role model yang lu lihat gitu ya? Apakah mungkin dari keluarga, atau dari pebisnis lain yang memang lu look up gitu ya? Atau memang lu sendiri passionnya udah di sini dari dulu gitu? Sebetulnya kalau berbicara pengen ke dunia thrifting itu sudah dari SMP saya. Jadi dari SMP sampai dengan kuliah, sampai dengan kerja gak pernah beli baju bekas, baju baru. Gak pernah bro. Iya. Baju kojengkang dadaha beli bekas 20.000. Baju gede banget beli bekas. Sebentar, ini pada tahu nggak kojengkang itu apa ya kan? Belum tahu mereka. Itu zaman SMP. Zaman SMP. Hari Minggu pagi-pagi kita lari kan? Iya. Bawa duit cuma 40.000, 50.000. Iya. Dapat 3 bro. Yoi, branded gitu ya. Branded, Uniqlo kan cuci pakai. Cuci pakai orang, wih gila keren gitu ya. Tambah gila setelah kerja. Tambah gila setelah kerja. Setelah kerja tuh gua ngumpulin barang sampai 2 karung di rumah. Buset. Sampai 2 karung bro, 2 karung gede. Iya. Itu huntingnya di mana huntingnya? Huntingnya keluar. Ada di Indonesia dan ada yang di luar barang. Nah itu yang terjadi ketika barang 2 karung. Kalau cerita pertama bisnisnya, bini nyuruh itu barang dijual. Gue nggak mau bilang ya kalau gimana bini gue ya. Pokoknya kita tahu aja lah ya. Ceritanya, kenapa bisa jadi terjun ke dunia thrifting? Karena koleksinya udah 2 karung. Oke. Mau nggak marah mau kan bini kan? Mau nggak mau nih. Ngapain beli barang nggak dipakai? Sedangkan disimpan di karung. Nggak pernah dipakai karena tahu barang itu mahal. Nah, disimpan di karung. Habis itu yang lebih tragis apa? Ditendang barang itu. Sama bini. Karena saking sebel, duit gaji terus dipakai buat belanja. Beli barang tapi nggak guna gitu. Nggak dipakai juga. Oke lah, dari sana berpikir, oke deh, gua pikir untuk dijual bagus juga gitu kan. Padahal nggak tahu pasar marketnya di luar sana gimana. Dan kemana gitu ya. Tapi setelah dijual bulan pertama, itu barang total kurang lebih 30 juta. 2 karung. 30 juta. Bulan pertama kejual 22 juta. Sisa barang setengahnya. Ya wah. Berarti kan 15 juta, cuan jadi 22 juta, cuan 7 juta. Tambah ketagihan. Aduh, bener. Jadi cuan gede kan. Jadi cuan gede, mulailah diseriusin dari sana. Mam, ke istri kan, ke nyonya. Mam ini gini, dapat. Oh, gede juga, Pap. Hasilnya 7 juta. Gimana? Ya udah lanjutin aja, seriusin aja. Oke, lanjutin sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah ya. Modal awal tuh inget saya punya modal 15 juta jual motor 1 sama sisa barang itu. Buset. Dan saat ini beliau ini tuh udah punya ruko ya kan. Ya, alhamdulillah. Gue gak usah bilang lah ya, nanti tinggal lihat aja di footage videonya ini, nanti bakalan lihat aja. Dan ini juga gue dengar lu juga sebagai seseorang yang emang jiwa entrepreneurnya ada lah ya, maksudnya berani lah. Kayak kemarin juga kita tahu dia baru buka cabang di Bandung kan? Gitu. Itu sama? Sama. Barang-barang thrifting juga. Barang-barang thrifting juga. Dan lu berani masuk ke market Bandung gitu? Dasarnya apa sih? Dasarnya apa gitu? Bisnis thrifting tuh udah berjalan 6 tahun. Bisnis thrifting. Jadi dari 2015 gua mulai sampai sekarang berjalan 6 tahun. Ke jalan 5 tahun gua baru berani untuk expand lari ke ranah yang lebih besar. Kolam besar. Ya, kolam kecil udah. Kolam kecil udah jadi buaya ya. Jadi buaya, gitu kan. Nah, di kolam besar belum jadi buaya. Tapi kan berpikir bagaimana caranya kita bermain di kolam besar dan bisa bersaing di sana. Oke. Dari selama 5 tahun pasar gua di Bandung lebih besar. Bener, marketnya lebih ini ya. Marketnya hampir dari 1 bulan tuh 40%. Mantap. Apa salahnya ketika kita buka cabang, memfasilitasi mereka, dan mereka tidak perlu belanja ke sini. Mendekatkan lah kepada market ya. Dan ternyata setelah dibuka tahun kemarin, ini baru setahun nih Agustus ini. Tahun kemarin baru buka, ternyata animonya luar biasa. Mantap nih. Luar biasa. Mantap. Nah, ini kita ngomong udah jauh, tapi kita belum tahu brandnya dia apa dan apa nama tokonya gitu ya. Ya, kalau brand gua, kalau yang udah pada tahu mungkin tahu, tapi kalau yang belum tahu brandnya Z Old School. Z Old School. Ya, Z Old School apa artinya itu sepele sebetulnya. Nah, cerita dong. Ji itu nama anak saya. Nama anak. Itu nama anak gua yang paling anaknya yang baru 1 kan. Baru 1. Dari istri yang baru 1. Bercanda. Anak baru 1. Anak baru 1. Namanya Ji kan, namanya panggilannya. Jadi
Gue ambil namanya G Old School. G Old-nya dulu, school-nya sekolah. Oke. Jadi G untuk sekolah dulu. Oke. Filosofinya, usaha itu buat bekal anak sekolah. Amin ya Allah. Filosofinya, betul nggak? Iya, benar. Dan ternyata setelah dijalanin, itu kewujud. Bagus ya. Jadi emang secara pronunciation juga enak sih didengarnya. Betul. Z Old School gitu ya. Betul. Jadi nggak terlalu Inggris juga ya. Orang kan biasanya agak kepleset gitu ya. Iya. Misalnya kita ngomong world gitu ya. World girl, itu agak sulit kan. Ini enggak. G Old School tuh anak gitu. Jadi orang tahu, oh G Old School ternyata kalau tahu filosofinya diambil dari anak. Ya ini fungsinya buat anak saya. Itu buat juga kehidupan doanya. keluarga saya kan doanya. Itu juga doanya juga. Itu. Oke. Bagus. Nah, nanti teman baik bisa lihat ya, kita tampilkan footage-nya untuk Z Old School itu seperti apa logonya. Kalau yang kemarin sih kita ada ya. Ya, ini logo up to date terbaru berdasarkan memang harus refresh sih. Harus refresh beberapa logo desain lah. Oke. Sip. Nah, bro, gue pengen nanya juga. Lu kan berkecimpung di thrifting ini kan nggak sebentar, udah lama. Betul. Gue pengen tanya, lu paling mahal pernah menjual sampai harga berapa dan seberapa rare? Paling mahal satu pieces itu waktu pameran di Malaysia. Gue tutup telinga dulu. Berapa? Takutnya ngaco harganya ya kan? Paling mahal satu pieces waktu pameran di Malaysia 9 juta. 9 juta! Wuhui! 9 juta. Apaan itu? Jenisnya apa? Itu brandnya Levi's. Brand Levi's. Levi's tracker jacket tahun 69. Buset, tahun 69. Ya, harganya 9 juta. Tapi memang masih layak. Nggak lapuk gitu enggak ya? Jadi kualitas emang oke. Orang itu tahu brand G Old School karena quality. Oke. Quality yang dijual itu belum pernah kasarnya memberikan yang tidak terbaik. Oke. Karena ada quality control juga dulu ya. Ada quality control, ada QC-nya, ada pembersihnya, ada antibakterial. Jadi semua steril. Menarik. Tuh. Dan ini dia udah singgung sedikit. Itu adalah penjualan di Malaysia. Nah, berarti kan dia udah keluar negeri ya. Lu kemana aja nih? Paling jauh terus prestasinya apa aja? Kemana aja? Dari baju udah kelihatan sebenarnya. Dari baju jaket udah kelihatan ya kan. Kalau pameran terdebes sih, gua alhamdulillahnya bersyukur menjadi perwakilan Indonesia 5 besar. 5 besar perwakilan Indonesia. Perwakilan Indonesia. Nih. Salah satunya kebetulan si brand G Old School ini. Itu 2017. Ya, kita diundang oleh Malaysia, ada invitation by email. Jadi kan by email dia invitation, ternyata beberapa penawaran menurut kita tertarik gitu kan. Privilege-nya juga lumayan. Itu fasilitas yang memang menurut saya kaget. Karena harga satu bootnya 16 juta. Di sana ya, tempatnya sewanya. Kan lebih mahal kan. Ketika dia kasih invitation, dia kasih free. Free boot, free hotel. Mantap. Itu yang memang kaget gitu kan. Itu penilaian yang lebih tinggi menurut gua karena privilege tersebut adalah penghargaan tanpa kita harus bayar. Karena dia butuh konten kita untuk stay di sana. Ngisi acaranya dia, eventnya ya. Setelah itu terus kita berangkat September kalau nggak salah, September 2017 berangkat. Dan ternyata dari satu event itu terdiri dari 32 negara. 32 negara. Salah satunya G Old School. Jadi orang juga kaget ketika ada orang Indonesia yang di sana. Banyak artis-artis, banyak influencer, banyak YouTuber di sana ngelihat saya kayak bukan orang Indonesia. Karena looknya look Malaysia banget gitu kan. Kamu kan ngelihatnya. Makanya paci tadi ya. Makanya paci gitu. Bener paci ya. Aduh, bisa aja orang. Itu looknya. Oke. Ketika ketemu mereka kaget. Mas, pertama nanya bahasa Inggris. How much this one piece? Saya balas 350.000 mas. Dari mana aslinya? Gitu kan? Gitu. Saya dari Indonesia juga mas. Ya gitu. Dia kaget kan. Tiba-tiba ada satu yang memang membuat dia kaget. Dan kagetnya, dia tahu saya dari Tasik. Dari Tasikmalaya. Betul. Yang dia sangka tuh pasti dari Bandung atau Jakarta. Kota gede. Karena kota gede ya. passion tersebut Jakarta, Bandung gede gitu kan. Saya jelasin, mas aku dari Tasik. Kayak gini gitu kan. Yang benar dari Tasik. Bener mas, ini KTP saya. Goblok lu sudah. Ini password saya, bener. Ame gitu kan. Di sana lah mulai
32 negara itu memperbanyak saya lebih out the box terhadap apa yang saya lakuin, terhadap apa yang gua pakai gitu. Yang gua jalanin bisnis. Berarti lebih yakin gitu ya? Lebih yakin. Wah, ini lebih menjanjikan gitu kan? Ini lebih menjanjikan dan ini lebih profitable, lebih prospek gitu. Benar. Kan. Itu yang membuat gua lebih yakin lah. Oke. Itu menarik karena ternyata Vicky ini juga untuk brand The Old School-nya itu udah langganan beberapa event-event gede yang ada di sini ya. Contohnya kayak yang dia pakai bajunya custom vest. Betul, ini ya. Langganan saya. Langganan. Udah berapa kali ikut? 4 kayaknya. 4 kali. 4 kali. Itu itu event besar yang memang diseleksi. Ya. Jadi event internasional mereka melakukan seleksi alam berdasarkan prestasi brand, berdasarkan prestasi selling, seleksinya gila-gilaan. Oke. Bro, jadi follower, omset bulanan berapa? Dicek lah ya. Dicek terus traffic barang gimana, quality barang gimana. Itu yang memang menurut gua agak dahsyat sih, karena memang eventnya dahsyat, omsetnya juga dahsyat. Kan? Omsetnya juga dahsyat. Setelah itu barulah melanggan jadi Jogja, Bali, Bandung, Jakarta gitu. Jadi dari satu kalender ini memang satu tahun tuh 4 sampai 5 kalender udah event besar deh. Udah pasti udah ikut, pasti ikut. Keren. Itu yang membuat mungkin Tasik kalau yang susah untuk masuk ke ranah sana kan. Brand-brand clothing lokal pun susah, Pak. Pasti. Susah. Jadi brand-brand yang mereka punya untuk seleksi kadang nggak masuk. Ya. Kita bersaingnya sama pemilik brand. Iya. Karena juga gue yakin yang punya eventnya itu selected banget. Bener. Misalnya, ini clothingan ya, udah banyak gitu ya. Iya, betul. Ini juga apa bedanya dengan yang lain gitu. Betul. Nah, kalau lu mungkin kan bawa thriftingnya itu ya. Nah, itu yang membedakan dengan yang lain. Dengan yang lain, karena di satu event itu thriftingnya ada, clothingnya ada. Ya. Cuman yang bersaing, kita harus bersaing dengan clothing. Oke. Itu yang bersaing kan? Iya. Apalagi pesertanya bukan Indonesia juga. Iya. Itu yang akan sulit. Iya. Bersaingnya mikir, gimana konsepnya, gimana traffic konsep, dan ternyata setelah tune in pertama, dahsyat menurut gua gitu. Mantap kan. Ya. 2 hari bisa menceritakan angka kurang lebih dari 100 jutaan lah. 2 hari gitu kan. Itu kan menurut gua luar binasa kan. Iya. Bersyukurlah gitu kan. Dari apa seleksi mereka ternyata feeling mereka bagus terhadap kita gitu. Dan itu emang oke banget sih ya. Nah, bro, ngobrol-ngobrol lu juga udah bawa contoh nih ya. Untuk yang ada di samping sebelah. Boleh dong ceritain kira-kira ini apa, terus apa produk knowledge-nya yang membuat ini unik dan punya nilai gitu ya. Ini gue punya 3 sih ya, gue ambil contoh gitu kan. Mungkin yang nanti di shoot di toko itu bisa lihat. Bisa lihat, oke. Ini namanya FFA jacket. FFA jacket ya. Ini Arkansas Minneapolis. Arkansas Minneapolis itu ini bajunya fakultas. Kalau di Amerika itu bajunya universitas, satu kelas agrikultur. Namanya Future Farmer of America, agrikultur kan? Pasti dia googling ya kan? Nggak, belajar dong kan? Nah, dan ini 1 tahun cuma diproduksi 40 pieces. 40 pieces 1 tahun. Karena satu kelas cuma ada 40 orang. 40 orang. Benar nggak? Ya. Nggak ada lagi, bro. Ini yang membuat nilainya semakin mahal dan dicari oleh dunia. Ini tahun berapa ini? Ini tahun 72. Buset! Ini tahun 72. 72? Ya. Gila ya? Tahun 72. Lebih tua bajunya lo pada umur gua. Umur gua juga sama. Iya kan? 72. Ya. Bahan corduroy, dia embroidery, bordir gitu kan. Detailnya keren gitu. Ini yang membuat buruan dunia semakin melonjak dan naik. Harganya udah rank di atas 3 juta ke atas. Ini kalau marketplace-nya lu buat sendiri atau lu ikut juga marketplace yang udah di luar? Buat sendiri ya. Buat sendiri ya? Buat sendiri. Oke. Buruan dunia. Ini kalau boleh tahu, ini tadi range harga berapa di kisaran? 3 juta lebih. 3 juta lebih. Ini di satu 3 juta. Oke. Next. What next? Ini selanjutnya. Gua main t-shirt vintage juga. Kalau yang tahu Kobe, mungkin pecinta Kobe ini. Ini baru kan wafat awal tahun kemarin ya. Yang membuat mahal apa? Iya. Kobe-nya meninggal. Karena Kobe-nya meninggal, legend jadinya. Jadinya legend. Iya benar. Ini jadi mahal. Itu kan. Dan ini emang officialnya. Official Lakers. Gua nggak berani pegang nih ya kan. Ini official Lakers.
Ini kopi limited edition collab sama Adidas. Oke. Production Adidas. Ini ada tulisan namanya. Tahun-tahun dia juara apa, championship apa, semua di sini lengkap. Ada ya, dijelasin gitu ya. Dan memang kalau yang barang fintech itu dia nggak ada jahitan pinggir, Pak. Oh iya bener ya. Bilang Iya. dia. Bulat langsung. Dia bilang, ini Oh, gua ini ada nih. Bulat badan gua ya kan. ini ranknya 1 juta ke atas. Rank 1 juta ke atas. 1 juta ke atas. Ini t-shirt vintage ya, ada beberapa lagi sih yang saya ambil. Kobe Bryant Kobe Bryant, Kobe Oke. Bryant lebih mahal. lebih mahal Kobe karena Bryant legend. 2,5 juta ke atas. Oke. Ada yang sampai 10 juta. Buset. Kobe Bryant. Oke. Ini yang ini. ketiga Varsity vintage. Ini Varsity itu Varsity baseball. Oh. Kebetulan stoknya tinggal sisa ini, baru lagi dibersihin sama hand body. Ya. Ini USA banget. Ini pasarannya udah 3 juta, 4 juta. Sarannya, dia tahu barang ya. Yang make itu sekarang Jejo, Dokter Tirta dia pakai. Kalau yang tahu Jejo, Dokter Tirta silakan cek. Oke. Mereka pasti dan beliau juga tahu saya. Oke. Dia tahu barang yang dari saya gimana gitu. Oh, Kualitas. mungkin Dokter Tirta juga beli apa lu? Sering. Oh, sering. Ya, pantes. Sering. Satu inilah, satu Satu frekuensi lah. Frekuensi ya. Satu penyuka barang. Oke. Ini menarik banget untuk bisa kita ulik gitu ya. Ya. Nanti lebihnya teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, Bro, sebelum kita bakalan closing ya, ini untuk teman baik di rumah ya kan. Kebetulan juga pasti adalah yang lagi galau, bingung menentukan apa pilihan hidupnya. Lu Betul. kira-kira ada punya pesan baik gak buat teman-teman baik yang di rumah? Mungkin beberapa pesan aja sih untuk obrolan ini kan, untuk teman-teman pendengar, untuk listener gitu kan. Ketika lu punya passion yang memang lu yakini itu berpotensi bagus, lu jalanin deh menurut gua. Dan memang keluarlah dari safe zone-nya mereka. Keluarlah dari zona nyaman gitu kan. Nah, ketika keluar dari zona nyaman, ada hal yang memang harus kita pikirin. Ya. Apa satu hal yang memang harus kita pikirin, out of the box. Oke, jangan Jadi, meniru orang lain. Jangan meniru orang lain. Kita banyak melakukan referensi. Referensi saya tuh Amerika, Inggris, England, Italia. Oke. Itu referensi gua yang gua pakai di thrifting gitu kan. Ketika referensinya semakin up to date cepat, datang ke Indonesia gua udah up to date duluan. Oh ya, jadinya lebih ke inilah seorang pionirnya, bukan followernya. Betul gitu. Nah, ketika menjadi hal seperti itu, maka akan terbentuk bahasanya pionir. Yang menduluinya siapa? Yang dahulunya siapa? Yang mengawalinya siapa? Gitu. Kan kalau tahu dari 2015 gak ada yang main thrifting nih pasti. Benar-benar. Ada juga sama, cuman main kecil di rumah. Tapi yang memiliki konsep untuk buka open store cuman baru gua. Yang berani gitu ya? Yang berani. Dan dia punya nyali nih untuk Punya bisa. nyali. Dan diejek oleh 6 coating. Ngomongin di sini. Oh iya. Mungkin dulunya di awal dibilang lu gila kali ya. Ngapain gitu ya? Dari 6 tersebut ngomongnya gila. Ya, pasti ya. Mang, ngapain lu goblok jualan kayak gitu kan? Orang jualan clothing yang pasti gitu kan, barangnya konsigmen, titip jual gitu kan, enak. Lu memikir barang bekas dijual emang laku. Oke. Ya, kita berbalik. Ketika kita hidup beragama, Tuhan ngasih rezeki gak ke kita? Kita kayak ikhtiar gitu kan. Kayak kita melakukan ikhtiar, metode yang kita lakukan sudah benar, syariatnya sudah benar. Apa salahnya Tuhan memberikan yang rezeki yang bagus? Betul. Benar nggak? Mau kita jualan barang bekas, mau baru, itu pun sama teknisnya. Tapi ketika pasar kita di sana dan memang pemikiran kita di sana, Tuhan juga di sana ya. Passion kita di sana. Oke. Itu sih menurut gua. Jadi ketika Chef John, pikirkanlah ide baru yang memang brilian. Iya. Kadang orang tuh membuat ide baru tuh sangat susah, termasuk dia bikin kedai kopi kan yang baru ini. Itu idenya sangat gila menurut gua. Oh ya, ini kita ngobrol panjang. Sebenarnya Bro Vicky ini dia juga sebagai seorang entrepreneur tuh bukan cuma di thrifting ya. Betul. Dia punya produk ini, ya kan? Dan kita ada di tempatnya, yaitu Paci Coffee ya. Betul. Jadi untuk teman baik yang di rumah pengen tahu lebih banyak, datang aja ke sini. Alamatnya Jalan Lengkong Letkol Kolmir Kartaman nomor 104 Lengkong Tasikmalaya. Terus ininya juga ada ya? Official IG-nya ada. Kalau toko namanya georgeschool.official, itu yang Tasik. Kalau Bandung georgeschool.bdg. Oke, gitu nanti kan. kita tampilin di deskripsi. Kalau Paci Kopi, paci.coffee gitu kan. Is that simple menurut saya, tapi kalau hal yang menarik, rasa yang menarik, silakan datang ke sini. Asik.
Oke teman baik, itulah dia keseruan kita ngobrol bareng Vicky Paci ya. Thank you. Dan ini asik banget, obrolan juga ini daging semua ya. Karena apa? Ini sharing ilmu tadi ya, mulai dari awal, lu ngerintis kayak gimana, bahkan bonus-bonusnya apa ya? Gue sih nggak perlu tanya lagi kayak gimana. Teman baik datang aja ke sini kalau penasaran dengan produk The Old School, dan kalau pengen ngopi-ngopi cantik bisa juga ke Paci Kopi. Silakan datang ke sini. Baik, thank you banget. Thank you bro. Berarti kita tutup ya untuk saat ini. Thank you banget, ketemu lagi dengan kita di video selanjutnya. Jangan lupa untuk kalau kalian suka dengan video ini di komen, kemudian di like, share ke sosial media masing-masing ya. Satu lagi yang belum. Apa? Subscribe. Ya. Oh ya, jangan lupa juga subscribe. Kalau yang boleh ikut promosi dikit ya? Boleh. Kalau yang pengen belajar thrifting, tahu barang, tahu knowledge, silakan kunjungi YouTube official saya, namanya Vicky Paci. Di sana lengkap semua tentang barang. Oke, ya wes, thank you aja. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.